Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, kami dari kelompok mentoring IT41 akan menjelaskan tentang niat, ikhlas, dan syukur. Yang pertama, niat. Niat adalah amalan hati atau amaliyah qalbiyah, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal atau beribadah. Secara bahasa, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan, sehingga tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Karena itu, banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Semisal dari Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Selanjutnya, ya, untuk contoh penerapan dari niat sendiri adalah yang pertama, niat dalam membaca Al-Quran dan zikir. Yang kedua, pada saat ke masjid, muncullah niat untuk masuk dan duduk di dalam masjid. Sebelum masuk masjid, memakai pakaian yang rapi dan memakai wangian sebagai salah satu niat. Lalu ada juga niat dalam bersedekah, dalam cara mencari pekerjaan, dan juga niat dalam ingin melakukan perkawinan. Nah, untuk saya selesai. Selanjutnya ada ikhlas. Ikhlas adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Secara bahasa, ikhlas artinya membersihkan, yaitu kita harus bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran. Adapun secara istilah, yaitu membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah, hati tidak boleh menuju ke hal-hal lain, dan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nah, contoh dari penerapan ikhlas ini, yang pertama itu membantu dan berbakti kepada kedua orang dan tidak meminta syarat apapun. Yang kedua, ikhlas dalam bersedekah tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan tidak bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. Dan yang terakhir, tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Selanjutnya, syukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatkan kalian, bersyukurlah kepadaku, janganlah ingkar." Dan surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi juga, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Ya, berikutnya ada contoh dari penerapan syukur. Yang pertama, mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, ada melaksanakan ibadah sholat fardu dan sunnahnya. Yang ketiga, secara oleh. Yang keempat, ada menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur terhadap kesehatan yang diperoleh. Yang terakhir, ada tidak mengeluh atas segala sesuatu yang didapat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kita tidak tahu bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan harus didahului dengan niat. Tanpa niat yang timbul dari hati, tidak mungkin muncul rasa untuk mengerjakan dan melakukan sesuatu. Dari niat inilah yang menjadi tolak ukur setiap perbuatan. Dengan niat, sebaiknya kita melakukan dan mengerjakan hal tersebut dengan penuh keikhlasan, jika memiliki niat. Namun, dalam mengerjakan yang tidak ikhlas, ibaratkan seperti tubuh tanpa jiwa.
Oleh karena itu, antara niat dan ikhlas haruslah sering berjalan, tidak boleh dipisahkan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena perlu diingat bahwa semua hal yang kita miliki ini merupakan titipan dari Allah. Maka, dari itu, banyaklah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngambil dari testimoni dari saya. Pertama, mentoringnya menarik, membahas agama yang sifatnya praktis. Selain menambah ilmu agama, kegiatan mentoring ini juga menambah wawasan lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita juga mendapat ilmu untuk berbisnis dan bagaimana cara mengatur kelompok berbisnis. Selanjutnya, harapan dari kelompok kami untuk kegiatan mentoring ini ke depannya, semoga kegiatan mentoring ini terus bertambah menjadi lebih baik, terutama untuk mentor-mentornya sendiri agar lebih pengertian terhadap mentinya. Terus juga semoga materi dalam kegiatan mentoring ini lebih terstruktur dan mudah dipahami. Juga semoga kegiatan ini terus berlanjut untuk angkatan selanjutnya, karena kegiatan mentoring ini sangatlah baik dan juga bermanfaat dalam ilmu agama. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok IT 41. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.